Saat pasukan monster menyerangnya di hutan gelap, seorang pria berusaha mempertahankan diri dengan tombaknya. Namun, para monster itu dengan mudah melucuti senjatanya, dan ia terpaksa menggunakan sihir api untuk melawan mereka. Ia menghabisi monster-monster yang menempel padanya dan membuat hutan terbakar, tetapi para monster masih terus menyerbu. Ia mempertahankan diri dengan tongkatnya, menghantam salah satu monster hingga hancur tak berbentuk. Namun, tepat saat sihirnya kembali terisi, pemimpin yang perkasa turun menyerangnya. Tapi bagaimana kita bisa sampai di sini? Di kota pelabuhan Little yang megah, sebuah kapal baru tiba. Sebuah kapal yang penuh dengan para petualang yang sangat gembira bisa berada di sini. Salah satu dari mereka terpukau oleh semua tokoh dan keramaian di sekitarnya. Tempat ini benar-benar hidup. Salah satu temannya, Walker, heran melihat betapa bahagianya dia sambil memanggilnya Raymond. Namun pria gemuk bernama Taran tahu bahwa dia sama bersemangatnya dengan semua orang di sini. Bagaimanapun juga, inilah tempat di mana petualangan besar mereka akan dimulai. Inilah era para petualang di mana orang-orang dari seluruh dunia menjalani petualangan mereka sendiri dan menjadi pahlawan. Gerbang-gerbang itu tiba-tiba muncul, dan di baliknya terdapat makhluk-makhluk yang tak pernah bisa ditemukan di dunia Maple. Tak terhitung jumlahnya petualang yang berani masuk dan tewas. Namun, jumlah harta berharga dan item kuat yang sangat besar di dalam gerbang-gerbang tersebut menggoda orang-orang yang ingin menjadi legenda, atau setidaknya hidup dengan nyaman. Di dalam penginapan, Walker memberitahu mereka bahwa mereka membutuhkan umpan, dan mereka mendengarkannya dengan saksama. Mereka tidak bisa merencanakan apapun sampai tahu apa yang bersembunyi di dalam gerbang itu. Banyak petualang tewas karena variabel-variabel ini. Itulah sebabnya mereka membutuhkan seorang budak untuk bertindak sebagai umpan. Wanita yang bersama mereka memahami bahwa mereka membutuhkan seseorang untuk dilemparkan ke depan monster saat mereka melarikan diri. Itu rencana yang cukup solid. Dengan pemikiran itu, mereka pergi ke pasar budak yang dikelola oleh Serikat Pedagang Gafir. Ternyata, praktik ini sudah sangat umum, sampai-sampai para pedagang budak memiliki budak khusus sebagai umpan. Ia mengantar Walker lebih ke dalam dan merekomendasikan dua budak di belakang yang berada dalam kondisi prima. Walker mengambil keduanya dan tanpa menunda mereka langsung menuju portal. Walker membuat sayatan pada kulit kayu portal sebagai tanda bahwa seseorang sudah berada di dalam. Untuk para petualang lain, sudah menjadi kebiasaan untuk tidak masuk ke portal yang sama. Ini menandakan bahwa mereka siap, dan dengan senyum penuh antusias, mereka pun masuk. Raymond merasa agak aneh dengan seluruh proses teleportasi ini, namun semua itu memudar saat ia melihat tumbuhan yang mencolok di sekelilingnya. Ini benar-benar berbeda dari yang ia bayangkan. Namun Walker menyuruhnya untuk tenang. Mereka harus terus bergerak karena gerbang biasanya tidak muncul di dalam habitat monster, yang berarti untuk sementara mereka aman. Karena mereka tidak bisa menggunakan gerbang yang sama untuk keluar, mereka harus menemukan gerbang keluar terlebih dahulu guna memastikan jalur pelarian jika sesuatu terjadi. Tiba-tiba, rekan wanita mereka menyadari sesuatu di belakangnya, tetapi sudah terlambat. Monster itu sudah membuka rahangnya tepat di belakangnya, dan dengan bunyi retakan tulang, bagian atas tubuhnya hancur. Yang lain segera diliputi ketakutan. Namun yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa monster itu tidak sendirian. Ia membawa satu kawanan bersamanya, siap melahap daging mereka. Walker segera menggunakan mantra api untuk membunuh monster yang menyerang Charlotte dan berteriak kepada semua orang bahwa mereka harus segera pergi dari sini. Ini tidak normal. Untuk kemunculan portal, salah satu budak memohon agar ikut bersama mereka saat Raymond mengikat rantai mereka. Namun Taran menodongkan pisau ke lehernya dan menyuruhnya tetap di tempat. Raymond meminta maaf saat melakukan itu, dan setelah selesai, mereka semua berlari pergi, meninggalkan para budak untuk dimakan oleh para monster tanpa pertahanan apapun, hanya tubuh rapuh mereka sebagai perisai. Walker membawa Charlotte bersamanya, atau apa yang tersisa darinya, dan memberitahu mereka bahwa yang ini adalah kegagalan. Namun membersihkan portal bukanlah hal penting. Mereka harus segera menemukan jalan keluar dari sini. Raymond mengalami serangan panik hebat, memaksa Taran menariknya dan berteriak agar ia menenangkan diri dan mendengarkan apa yang Walker katakan. Bahkan jika mereka gagal total kali ini, mereka selalu bisa mempersiapkan diri dan mencoba lagi. Jadi, ia tidak boleh menyerah dan harus fokus pada saat ini. Ia tahu bahwa ia pasti akan bisa keluar dari sini. Sayangnya bagi dirinya, monster yang mengikuti mereka memiliki rencana lain dan menghancurkannya di bawah kepalan tinju yang perkasa. Walker berteriak memanggil Taran dan Raymond yang kembali mengalami serangan panik. Walker mencoba mengalahkannya dengan cara yang sama seperti saat ia membunuh kawannya. Namun monster itu telah mempelajari kemampuannya. Ia menjulurkan lidahnya dan menangkap Walker, lalu melahap dan menghancurkan tulang-tulangnya. Raymond adalah yang terakhir. Ia mencoba melarikan diri, namun gagal. Yang justru menghibur monster itu, ia membuka rahangnya dan mulai memakan kaki Raymond, menjadikan kematiannya lambat dan menyiksa. Tiba-tiba, Raymond melihat salah satu budak di depan dirinya. Ia sangat senang melihatnya masih hidup dan memohon bantuannya. Semua anggota timnya sudah mati. Ia meminta maaf atas apa yang ia lakukan sebelumnya. Ia benar-benar tidak punya pilihan. Ia tidak bisa keluar dari sini sendirian, jadi mereka harus kabur bersama. Budak itu tidak mengatakan apapun, membuat Raymond berteriak agar ia membantu daripada hanya menonton. Apa dia bodoh? Hal ini membuat budak itu tersenyum dan melompat ke tanah. Ia mungkin tidak menyadarinya, tetapi ia sudah mati. Saat
Saat itulah Raymond merasakan kematian menggantung di atasnya. Tubuhnya tahu bahwa semuanya telah berakhir. Raymond tersenyum. Ia mungkin tidak bisa keluar, tetapi ia juga tidak bisa melarikan diri dari sini. Ia akan menjadi yang berikutnya mati. Dengan itu, monster itu menelannya, hanya menyisakan tangannya sebagai kenangan bahwa ia pernah ada. Monster itu lalu menyerang sang budak yang tampaknya tidak peduli pada makhluk tersebut. Ia tidak akan mati di tempat ini. Ia tidak bisa mati karena ia sudah mati sebelumnya. Dan tempat ia mati bukanlah tempat dengan level serendah ini. Di masa depan yang jauh, ratusan monster terbang mendekati sekelompok petualang, dan yang memimpin mereka adalah Raja Naga, Gornale yang perkasa. Seorang petualang wanita menebak bahwa sarang centaur telah runtuh karena ia berhasil melewatinya. Kini tidak ada lagi yang bisa mereka andalkan. Para ksatria Signis, pihak perlawanan, bahkan para cross hunter. 6 pahlawan yang dilihat semua orang sebagai cahaya harapan, semuanya telah mati. Ia adalah petualang terakhir di dunia ini, Elpalm. Ia memberi isyarat kepada semua orang untuk bersiap entah menang atau kalah. Ini adalah petualangan terakhir mereka. Pertempuran berlangsung cukup lama. Seluruh area berubah menjadi abu dan Palm dikelilingi oleh rekan-rekan yang telah gugur. Mereka berhasil memenggal kepala Gornale. Namun itu sama sekali belum cukup karena itu hanyalah 1 dari 3. Dan karena kepalanya beregenerasi, bahkan usaha ini pun sia-sia. Naga perkasa itu menyerbu Palm yang tahu bahwa tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Maka ia menutup mata dan menerima kematiannya. Inilah akhir hidupnya dan akhir dari petualangan mereka yang telah berlangsung cukup lama. Ia tiba-tiba menghantamkan tinjunya ke tanah, mengutuk dunia atas apa yang telah terjadi. Ia tidak bisa. Ia tidak akan menerima akhir seperti ini. Philip, Jaden, bahkan Alexis, mereka semua mengorbankan diri untuk memberinya kesempatan ini, dan semuanya terbuang dalam sekejap. Ia bangkit dengan susah payah, lalu mengangkat tangannya ke arah Gornale, siap melancarkan serangan terakhir. Ia mencurahkan segalanya ke dalam serangan itu, bahkan kekuatan hidupnya sendiri. Apapun yang terjadi, ia akan menuntaskannya. Sayangnya, tubuhnya mengkhianatinya. Mantra itu hancur saat ia memuntahkan terlalu banyak darah. Gornale sudah muak dengannya, dan hampir seperti mengejek, ia melepaskan serangan yang terlalu dahsyat untuk bisa ia tahan. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Palm telah mati, namun pikirannya masih tertinggal. Bertanya-tanya mengapa semuanya harus berakhir dengan cara yang begitu mengerikan. Seandainya saja ia lebih kuat, seandainya saja ia punya satu kesempatan lagi untuk memperbaiki segalanya. Tiba-tiba, dengan percikan air di wajahnya, ia terbangun, bingung dengan keadaan yang sedang ia alami. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi pada Gornale, lalu menyadari bahwa ia sebenarnya masih hidup dan tempat ini sangat ia kenal. Ini adalah pasar budak. Tempat ini pernah menjadi rumahnya untuk waktu yang lama. Namun, perdagangan budak telah dihapuskan sejak lama. Tetapi tempat ini tampaknya masih berjalan dengan baik. Pedagang di depannya pun sama. Dialah orang yang bertanggung jawab atas dirinya 6 tahun lalu, saat ia masih menjadi budak. Ini hanya bisa berarti satu hal. Ia tidak tahu bagaimana, tetapi ia telah kembali ke masa lalu. Pada hari ini, ia dihidupkan kembali dan dilemparkan ke titik awal kisahnya. Ia bertanya-tanya apakah ia sedang bermimpi. Namun semua ini terasa terlalu nyata untuk disebut mimpi. Tidak ada penjelasan lain selain regresi. Dialah yang meminta kesempatan kedua itu, jadi ia tidak boleh terlalu memikirkannya. Ia akan memastikan bahwa ia tidak menyia-nyiakan hidupnya dan bahwa semua orang yang penting baginya akan menjalani hidup mereka tanpa kekhawatiran. Ia mengambil tongkat Walker, menyadari adanya skill panah api di dalamnya yang ternyata tidak buruk sama sekali. Bahkan itu sangat cocok baginya karena ia masih sangat lemah saat ini. Namun ini sama sekali belum cukup. Seorang petualang seharusnya dibekali lebih dari satu senjata. Jika tidak, mereka tidak akan punya kesempatan saat senjata itu hilang. Ia melihat kaki pria gemuk itu dan teringat bahwa terkadang orang menyembunyikan barang berharga di dalam sepatu mereka. Benar saja, ia menemukan sebuah cincin dan saat memakainya, ia menyadari bahwa cincin itu memiliki skill telekinesis. Para monster tiba-tiba mengatupkan rahang mereka karena bau darah yang mereka cium. Dengan hentakan keras, mereka semua menyerbu Palm yang dengan cekatan menghabisi yang berada di barisan depan. Namun, salah satu monster berhasil meraih tombaknya dan karena konstruksinya yang lemah, tombak itu langsung terlepas. Ini membuat Palm terbuka lebar dengan seekor monster siap memenggal kepalanya. Namun ia mundur sambil secara bersamaan menggunakan panah api. Karena ini adalah tembakan lurus, ia menggunakan cincin telekinesis untuk mengubah arah panah dan menghabisi lebih banyak monster. Dengan tubuhnya saat ini, ia tidak bisa terus melakukan ini berulang-ulang, tetapi ia memang tidak perlu karena monster-monster ini cukup lemah. Palm mencoba menggunakan panah api lagi, tetapi ia terpaksa menghindar karena mantra itu tidak bekerja. Sepertinya skill tersebut sedang dalam masa cooldown. Monster lain melihatnya kehilangan pijakan dan menyerbu, namun Palm dengan cepat menancapkan dirinya ke tanah dan menggunakan tongkat sebagai senjata pemukul yang terbukti cukup efektif melawan satu monster hingga berhasil ia kalahkan. Begitu ia selesai, tongkat itu aktif kembali tepat saat para monster menyerbu dengan mulut menganga. Palm segera menembakkan panah dan menggunakan cincin itu untuk memusnahkan semua ancaman, membuktikan kemampuannya. Charlotte, yang entah bagaimana masih hidup,
telah melihat semuanya dan tahu bahwa ia bukanlah budak biasa. Ia menggunakan tombak dan sihir sekaligus. Sebenarnya, siapa dia? Palm terkejut melihat ia masih bisa bernapas. Ia memang sangat beruntung, namun juga sial dalam arti tertentu. Charlotte bertanya mengapa ia memiliki tongkat Walker dan benda di pergelangan tangannya itu. Bagaimana ia bisa terbangun dengan kekuatannya? Padahal ia hanyalah seorang budak, pikirannya merangkai kesimpulan yang bahkan tidak ada dan percaya bahwa semua ini adalah rencananya. Palm menatapnya tanpa rasa iba, dan setelah lama diam, dia bertanya, apakah ia sudah selesai mengoceh? Ia salah paham sepenuhnya. Bukan berarti hasilnya akan berbeda jika semuanya memang ia rencanakan. Ia akan membunuh mereka semua dengan satu cara atau cara lain. Mereka seharusnya tidak menggunakan budak karena ia membenci mereka dan menjadikan nyawa manusia sebagai umpan demi keuntungan egois mereka. Setelah beberapa waktu, ia keluar dari portal dan semua orang di Lilith terkejut karena ia kembali sendirian. Sebuah pencapaian yang bahkan lebih mengesankan mengingat ia adalah seorang budak. Dengan kemunculannya kembali, dadu telah dilempar. Ia harus bergerak cepat agar tidak mengalami nasib yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Hal pertama dalam daftarnya, ia harus membebaskan dirinya dari perbudakan dan menjadi orang merdeka. Di Serikat Pedagang Gafir, pimpinan cabang, Tuan Abyss mendapat laporan tentang pencapaian Palm dari seorang bawahan. Rupanya, tidak ada satupun luka di tubuhnya. Abyss tidak mengerti apa yang aneh dari hal itu. Bukan sesuatu yang mustahil bagi seseorang yang dijadikan umpan untuk sesekali kembali dengan selamat, bukan? Sang bawahan lalu memberitahunya bahwa para petualang yang membelinya tewas di dalam dungeon, yang berarti dialah satu-satunya yang keluar hidup-hidup. Hal ini memang terasa tidak biasa bagi Abyss, terlebih lagi karena Palm tidak mencoba melarikan diri dan justru kembali ke sini dengan kemauannya sendiri. Orang-orang yang jatuh ke status hina sebagai budak karena utang akan kembali dijadikan umpan lagi, bahkan jika mereka kembali hidup-hidup meskipun orang ini tidak melarikan diri. Artinya, ia sadar betul bahwa ia tidak bisa begitu saja keluar dari kontraknya. Bagaimanapun, satu-satunya cara untuk lolos darinya hanyalah melalui pelarian manis bernama kematian. Beginilah cara kerja Serikat Pedagang Gafir, bukan? Mengapa ia sampai memutuskan untuk melaporkan hal yang sepele seperti ini? Menurutnya, ini adalah kejadian yang cukup umum. Sang bawahan menjelaskan bahwa selain semua itu, budak tersebut juga telah membuka lingkaran pertamanya, sesuatu yang mengejutkan Abyss dan membuatnya tenggelam dalam pemikiran. Seorang budak tentu akan menyimpan kebencian terhadap serikat pedagang, dan jika keadaan memburuk, mereka bisa menyebabkan kerugian yang tidak perlu pada keuangan mereka. Selain itu, sang bawahan juga memberitahu bahwa Palm meminta perubahan kontrak. Ia rupanya ingin mendaftar sebagai seorang petualang. Abyss tak bisa mempercayainya. Seorang budak rendahan berani memiliki pandangan setinggi itu? Apakah ia tidak tahu tempatnya? Sang bawahan memotong ucapannya, mengatakan bahwa Rahan telah memerintahkannya untuk menyelidiki masalah ini secara pribadi. Abyss berdiri dari kursinya dengan terkejut. Orang itu adalah salah satu eksekutif Serikat Pedagang Gafir, dan ia menunjukkan ketertarikan pada seorang budak. Mungkin karena itulah, namun ia tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan. Setelah sang bawahan pergi, Abyss merenungkan kemunculan seorang budak yang ingin menjadi petualang. Di bawah Ratu Signas, status budak seharusnya tidak ada. Begitulah yang dikatakan di seluruh negeri, tetapi kenyataannya hanyalah dangkal, karena manusia selalu menjadi budak uang yang di dunia ini disebut mesos. Jika mereka gagal membayar kembali apa yang mereka pinjam dengan alasan apapun, mereka akan membayarnya melalui kerja paksa. Gagasan ini diciptakan oleh para budak dunia Maple. Ia pun pernah mengalaminya. Pada hari ketika satu-satunya keluarganya, ayahnya, jatuh sakit, ia menjadi budak. Lumut hitam adalah ramuan yang ia beli dari Serikat Pedagang Gafir secara kredit. Namun itu tidak adil, karena mereka menetapkan harganya berkali-kali lipat dari harga normalnya, yaitu 100.000 meeso. Tentu saja ia tidak memiliki cara untuk membayarnya kembali. Ia dibawa ke pengadilan tanpa kehendaknya, di mana hakim dengan cepat memutuskan bahwa ia harus melakukan kerja paksa senilai jumlah tersebut untuk Serikat Pedagang. Dengan demikian, ia dieksploitasi selama 6 tahun penuh di bawah serikat tersebut. Namun sekarang, waktunya telah tiba untuk membalas dendam. Palm memperkenalkan dirinya, tetapi ia sebenarnya sudah mengenal Abyss. Ia adalah tangan kiri Rakan, salah satu eksekutif Serikat Pedagang ini. Ini jelas merupakan tangkapan yang sangat bagus. Abyss sudah tahu bahwa Palm ingin mengubah kontraknya, dan karena ia telah menerima laporan yang cukup rinci, ia akan membuatnya singkat. Ia akan mengubah kontrak Palm menjadi petualang peringkat F. Itu saja sudah merupakan sebuah kemurahan hati. Palm terkejut dengan betapa mudahnya Abyss menyetujuinya. Mungkin ia sedang berhati-hati terhadap hal itu. Maka Palm memutuskan untuk mendorong lebih jauh dan mengatakan bahwa ia menginginkan peringkat E. Abyss penasaran dengan pilihannya. Asosiasi petualang bahkan belum memberinya peringkat, namun ia sudah meminta kenaikan. Palm menjelaskan bahwa selama 3 tahun terakhir sebagai budak, ia telah menjelajahi ratusan gerbang. Namun Abyss percaya itu hanyalah pengalaman sebagai umpan, bukan pengalaman bertarung. Palm bertanya, sejak kapan berburu monster menjadi hal utama? Alasan petualang pertama bisa menjadi legenda adalah karena ia selamat. Keutamaan sejati seorang petualang adalah kembali hidup-hidup.